Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sikap hati untuk datang beribadah yang benar itu ditandai dengan hati yang lebih rindu untuk mendengarkan suara Allah daripada pikiran yang berpusat hanya kepada diri sendiri. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Saudara, pernahkah kita memiliki momen silent atau hening dalam hidup kita? Sadar tidak sadar, kehidupan kita itu selalu dikelilingi oleh banyak suara. Apakah itu bunyi kendaraan, suara radio di mobil, suara orang berbicara, bahkan dalam ibadah sekalipun, kita lebih banyak mendengarkan suara bukan daripada ada momen hening. Bukan berarti ini adalah sebuah keadaan yang salah, saudara, karena kita pun diciptakan dengan mulut yang harus mengucapkan kata-kata. Tapi ini menjelaskan tentang kehidupan kita yang disibukkan dengan keberadaan duniawi dan kemajuan teknologi yang membuat telinga kita rasanya asing kalau benar-benar hening. Bayangkan jika kita disuruh berada dalam sebuah ruangan yang hening, tanpa ada siapapun, lalu disuruh berdiam di sana, mungkin untuk 5 menit saja kita rasanya sudah gelisah, kapan ya keheningan ini akan berakhir? Karena kita tidak terbiasa untuk berada di sebuah keheningan itu. Di tengah-tengah kebisingan hidup kita, pengkhotbah itu hendak menyatakan kepada kita hari ini, bahwa sebagai orang percaya, seharusnya kita lebih banyak berdiam dan mendengarkan suara Tuhan, lebih daripada kita berkata-kata atau mengucapkan hal yang sia-sia. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah 4 ayat 17 hingga 5 ayat 6. Jagalah langkahmu ketika engkau berjalan ke rumah Allah. Mendekat untuk mendengar lebih baik daripada mempersembahkan kurban yang dilakukan orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru membuka mulutmu, dan janganlah hatimu tergesa-gesa mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit saja. Karena sebagaimana mimpi datang dalam banyaknya kesibukan, demikian pula percakapan bodoh dalam banyaknya perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda untuk menepatinya, karena ia tidak berkenan kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar, tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan jangan berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak apa yang dikerjakan tanganmu? Karena seperti banyaknya mimpi, demikian juga banyaknya perkataan sia-sia. Tetapi takutlah akan Allah. Saudara, setelah kita melihat kepada bagian-bagian sebelumnya, di mana meskipun pengkhotbah itu tidak menyebutkan banyak tentang Allah di sana, tapi kita bisa merasakannya bahwa Allah itu adalah Allah yang pada akhirnya akan menghakimi seluruh perbuatan manusia. Allah adalah Allah penguasa yang memberikan segala sesuatu bagi manusia untuk dinikmati. Oleh karena itu, saudara, bagian yang kita baca ini itu menggambarkan kepada kita bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah yang Maha Kudus itu, yang berada di langit, yang berada di surga, yang penguasa, yang menghakimi perbuatan manusia, dan kita tidak bisa datang kepada Dia dengan santai saja, tapi perlu dengan kekudusan dan kebenaran. Inti dari perikop yang kita baca tadi itu adalah kalau kita mau datang kepada Allah, maka mendekat untuk mendengar itu lebih baik. Pengkhotbah itu membandingkan dengan mereka yang dikatakan bodoh, yang mempersembahkan kurban, tapi tidak tahu bahwa mereka itu berbuat jahat. Tidak tahu berbuat jahat di sini maksudnya adalah mereka itu berbuat dosa, tapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Mereka pun tidak datang kepada Allah dengan intensi untuk sungguh-sungguh, dengan kekaguman dan dengan kehormatan kepada Allah. Mungkin nampaknya baik ya ketika dikatakan bahwa mereka itu mempersembahkan korban. Tapi kata di dalam bahasa aslinya di sini yang menggambarkan mempersembahkan korban di sini itu menjelaskan tentang keadaan orang yang mempersembahkan kurban, tetapi kemudian dagingnya itu dimakan ketika setelah dijadikan korban. Bukan korban yang habis di dalam mezbah, kemudian menjadi persembahan yang habis bagi Tuhan. Maka mereka ini dikatakan jauh dari ketulusan hati mereka untuk mempersembahkan kepada Tuhan dan malah menyalahgunakan persembahan itu. Oleh karena itulah pengkhotbah mengatakan, jagalah langkahmu ketika engkau berjalan ke rumah Allah. Artinya, setiap kali kita datang ke rumah Allah, kita harus memiliki hati yang siap untuk mendengarkan. Lebih daripada kita membawa kurban atau mempersembahkan diri, tapi dengan hati yang tidak diserahkan kepada Allah.
Di pasal 5 ayat 1, pengkhotbah tuh mengingatkan kita bahwa kita tuh tidak boleh terburu-buru mengucapkan sesuatu di hadapan Allah ketika kita berjumpa dengannya. Ketika kita datang kepada Allah dalam ibadah, saudara, seringkali kita tuh kayak udah tahu mau ngomong apa sama Tuhan, tapi kemudian kita hanya membiarkan Allah menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita harapkan aja, begitu. Tapi pengkhotbah mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa untuk memberitahukan kepada Allah akan apa yang kita mau untuk Allah dengar. Karena Allah itu ada di surga dan kita tuh di bumi. Dialah Allah yang mengetahui semua, melihat seluruh perbuatan manusia dan melihat gambaran besar kehidupan manusia, sedangkan kita tidak. Maka kita diperingatkan untuk lebih sedikit berkata-kata dan lebih banyak untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Di ayat 3-6, kita diingatkan juga bagaimana kita harus bijaksana di dalam berkata-kata, secara khusus ketika kita mengucapkan nazar atau berbuat janji di hadapan Allah. Mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari jarang untuk membuat janji. Tapi kadang ada situasi tertentu yang bikin kita terdesak untuk jadi bikin janji sama Allah. Misalkan kita bisa bilang, Tuhan aku janji deh aku akan gini-gini kalau Tuhan gini-gini-gini. Atau Tuhan kalau engkau mau gini-gini-gini, aku janji deh aku akan gini-gini-gini. Seringkali dalam keadaan yang terdesak atau terhimpit, kita butuh banget Tuhan tolong banget, barulah kita bikin janji sama Tuhan. Tapi pengkhotbah mengingatkan kita, saudara, Allah itu tidak suka dengan kita yang gagal untuk menepati janji, dan kemudian bahkan kita berkata-kata yang sia-sia, dan kemudian menampiknya dengan bilang bahwa kita khilaf. Tapi seluruh perkataan kita itu harusnya dipertanggungjawabkan dengan baik di hadapan Allah yang benar. Saudara, kalau kita kembali melihat kepada kehidupan kita, ketika kita selama ini datang ke gereja di dalam kehidupan yang beribadah kepada Tuhan, apakah kita lebih banyak untuk ngomong sama Tuhan, lebih banyak ngeluh, lebih banyak minta-minta, daripada mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita? Bukan berarti bahwa ketika kita ngomong sama Tuhan itu salah gitu ya. Bukan demikian, saudara. Tentu Allah menciptakan kita dengan mulut supaya kita bisa berkata-kata juga, supaya kita bisa berkomunikasi juga kepada Tuhan kita. Tapi pengkhotbah itu mengingatkan kita, saudara, bahwa kata-kata kita sebagai manusia itu penuh dengan kelemahan dan seringkali minim pertanggungjawaban dan pengetahuan. Padahal ketika kita berkata-kata di hadapan Allah, Ia adalah Allah yang kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Maka seharusnya kata-kata kita itu penuh dengan penghormatan dan pengagungan kepada Allah kita. Saudara, biarlah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa ketika kita datang untuk ke rumah Tuhan untuk beribadah atau bahkan dimanapun kita berada, kita perlu untuk memiliki hati yang selalu tulus murni di hadapan Tuhan, yang rindu untuk selalu mau mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Karena seluruh perkataan kita, seluruh sikap hati kita itu semuanya sudah diketahui oleh Allah. Dan Ia mau supaya kita sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan dengan baik kata-kata kita di hadapan Allah. Karena semua kata-kata kita itu akan berada dalam penghakiman nantinya dan akan dihakimi oleh Allah satu persatu. Jangan sampai ketika kita dihakimi oleh Allah, Allah menjumpai kita sebagai orang yang munafik, yang lebih penuh dengan kecintaan terhadap diri sendiri daripada mendengarkan suara Allah. Oleh karena itu, saudara, biarlah hari ini kita kembali diingatkan untuk mau selalu mencari dan mendengar suaranya Tuhan, dan menaati suaranya Tuhan juga dalam hidup kita. Demikianlah juga kita belajar untuk menghormati Tuhan dan mengagungkan Tuhan melalui kata-kata yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang selalu menolong kita agar di dalam perkataan kita, di dalam sikap kita, kita boleh selalu berhikmat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami bahwa ketika kami hendak menjumpai Allah yang Maha Kudus, hidup kami tidak bisa sembarangan, Tuhan. Kami tidak bisa datang kepada Tuhan hanya dengan keinginan untuk ingin menyampaikan apa yang jadi keluh kesah kami, atau hanya dengan keinginan untuk minta-minta sama Tuhan. Tapi lebih baik kami mendengarkan suara Tuhan dan mencari tahu akan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh memiliki hikmat di dalam seluruh perkataan kami, dan kami mempertanggungjawabkan seluruh perkataan kami juga dengan baik, supaya Tuhan tidak ada kata-kata yang sia-sia, tetapi justru kami hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, karena kami menyadari bahwa seluruh perkataan kami nantinya akan dihakimi oleh Allah,
maka kata-kata kami pun harus selalu membangun dan juga menghormati Allah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, Tuhan tolong kami dalam hidup ini, supaya kami boleh terus menjalani firman Tuhan dengan setia. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.